lagi mau masak-masak, tapi aku mau kasih lihat kalian dulu keluar karena eh, apa namanya, hari ini banyak sekali turun salju ya. Aku tadi pagi tuh jam setengah 9 sudah sudah ada janji ke salon ya, setengah 9 pagi. Tadi pagi bener-bener duh licin karena kan saljunya terinjak-injak ya, jadinya licin gitu loh. Ini aku mau kasih lihat kalian di luar, keadaan di luar di kebun belakang seperti apa. Coba kalian lihat. Kita keluar, salju lumayan tinggi saljunya tuh. Ini keadaan kebunku kalau musim dingin, lumayan kurang gitu menyenangkan pemandangannya. Seperti ini ya, di pemandangan di luar di kebunku. Sekarang aku kasih lihat tanaman yang aku simpan di dalam rumah supaya di musim panas bisa aku taruh luar dan tidak mati ya. Soalnya kalau taruh di luar ya mati. Sayang juga sih sebenarnya karena susah dapetinnya. Aku ini pun dikasih sama temenku ya. Coba aku kasih lihat aku punya apa aja. Ini aku ada pohon labu siam. Aku dikasih temanku labu siamnya, tapi karena mungkin lama kali ya, nggak aku pakai-pakai, sebagian jadi bertunas, keluar daunnya seperti itu. Jadi aku pikir sayang lah, jangan dibuang ya. Terus ini aku lagi mencangkok apa nih namanya, pohon apa ya, pok-pohan tuh. Ya, alhamdulillah masih tumbuh. Jangan sampai mati juga karena kan ini bisa buat aku lalap gitu loh, ya kan. Lalu ini aku ada pohon jeruk limau ya kayaknya, kalau nggak salah. Daunnya bisa aku pakai buat masak. Lalu di sini aku kasih lihat lagi. Lucky, mami lagi ngevlog nih. Iya, nggak boleh. Protes. Ini aku uh, beli pohon nangka ini. Pohon nangka, tapi dia kayaknya satu persatu daunnya udah mulai berguguran ini. Mungkin karena kedinginan. Aku harap sih bisa umur panjang ya, karena sayang juga. Agak-agak unik ada pohon nangka di Belanda. Ya nggak bakal numbuh nangkanya sih. Paling daunnya itu ya jadi kayak buat penghias rumah aja gitu loh, seperti ini kan. Tuh kan, buat hiasan di dalam rumah. Terus juga aku ada beli juga ini satu lagi, jadi aku punya dua pohon jeruk limau apa jeruk purut ya, aku nggak tahu deh bedanya apa. Jadi seperti itu. Nah kalau di musim dingin semuanya aku taruh di dalam rumah, kecuali ini ya, ini memang spesial buat tanaman di dalam rumah gitu loh. Tapi yang lain-lainnya enggak. Lalu aku di sini ada pohon sakura, setiap tahun, setiap saat selalu berbunga. Bagus ya. Ya gitulah keadaannya. Nah, sekarang aku mau kasih lihat kalian apa yang aku masak hari ini, tapi sebagian udah jadi bumbu ya. Soalnya aku baru kepikiran ngevlog. Aku pikir ya hari ini aku nggak bisa ngevlog keluar karena cuacanya juga nggak mendukung, dingin, terus salju terus angin. Jadi kayak tadi pagi saat aku keluar dari salon ternyata turun banyak salju. Jadi ya sayang ya, soalnya rambutku udah di modelin,
Kalau basah lepek kan sayang ya, udah mahal-mahal gitu ya. Akhirnya aku pakai, untung ada jasnya, ada cappuccino-nya kan, kayak gitu. Tapi datang salju dari arah depan, jadi sama aja bohong gitu loh, jadi nimpa nimpa muka aku juga gitu loh, karena angin gitu kan. Ya begitulah, apa namanya, kalau bulan-bulan Januari itu udah mulai-mulai ya, mulai-mulai musim bener-bener dingin. Biasanya mulai Januari itu sampai bulan Maret gitu dia dingin, tapi nanti setelah Maret udah mulai ya biasa lagi gitu, nggak sedingin kayak sekarang. Sekarang di bawah minus ya, minus 0 gitu loh. Ini masakanku yang pertama, balado, udang sama kentang. Ini ya ibu-ibu pasti, teman-teman semua udah tahu lah bumbunya. Masakan biasa lah mungkin buat di Indonesia, tapi untuk kami di sini ini benar-benar masakan ya mewah lah, karena kan cari cabai kan susah, cari petek juga susah, seperti itu. Ini udangnya sudah aku bersihkan, udangnya sudah aku, ini kayak udang galah ya, karena dia berkumisnya panjang gitu loh. Ini juga, ini kentangnya sudah aku apa namanya, goreng juga tadi. Sekarang aku tinggal masukin semuanya ke bumbu balado ini. Setelah itu selesai, aku kasih lihat bagaimana penampakan setelah masakannya selesai. Ini sepertinya bumbunya sudah matang sempurna, tapi aku lebih suka kalau keluar minyaknya ya. Jadi benar-benar harus matang gitu bumbunya. Biasanya kalau masak balado itu bagaimana kita tahu bumbunya itu matang? Biasanya keluar minyak ya, keluar minyaknya itu. Nanti setelah itu baru kita masukin protein sama karbonnya. Biasanya sih kalau misalkan seperti daging gitu ya, aku masukin lebih awal ya. Tapi ini karena udah kan cepet, udah nggak begitu terlalu lama masaknya, jadi aku bener-bener matengin dulu bumbunya. Lalu ya aku masukin pertama kentang, aku masukin kentangnya dulu. Inilah masak di musim dingin, jadi semua pintu ditutup, kecium masakan yang aku masak seisi rumah. Tapi untungnya nggak pakai terasi ya, kalau pakai terasi lebih bau lagi. Masakan kedua, aku mau bikin gulai daun singkong dicampur dengan nangka muda. Tapi nangka mudanya yang kalengan ya, bukan yang kaleng-kaleng, maksudnya yang kalengan. Kalau yang kaleng-kaleng tuh maknanya lain lagi ya Bu. Ini kelihatannya bumbunya sudah matang sempurna, minyaknya sudah keluar, wanginya pun sudah harum. Sekarang kita masukkan udangnya. Udang, kita aduk-aduk biar tercampur rata. Aku kadang kalau masak udang suka tricky ya, soalnya dibilangnya kalau masak udang sebentar aja, tapi sebentarnya itu segimana ya, sampai kalau di sini biasanya sampai berubah warna menjadi warna apa, sedikit rose gitu ya. Tapi kalau aku kadang masak udangnya sampai udangnya itu menciut, yang tadinya besar jadi menciut gitu. Tapi nggak enak juga sih, karena jadinya kayak alot gitu ya dimakannya ya. Kita aduk-aduk biar bumbunya
kecampur rata. Ini mungkin kebanyakan kentangnya. Sebenarnya nggak harus ya pakai kentang, karena toh kita makannya pakai nasi ya. Tapi mungkin sudah jadi kebiasaan dari dulu waktu masih tinggal di Indonesia kan, mamaku tuh kalau masak pakai kentang gitu biar banyak gitu ya jadinya. Tapi biasanya aku sebenarnya sih udah jarang sih masak balado pakai kentang. Cuman kayaknya sesekali enak juga gitu. Biar aku bisa gadoin kentangnya. Aku suka kentang. Siapa di sini yang suka kentang? Kecuali kentang goreng ya, pasti semua suka ya. Aku suka kentang, aku suka perkedel kentang, aku suka ya kentang lah istilahnya. Cuman kalau kentang goreng nggak begitu. Tapi kentang yang diolah-olah untuk masakan Indonesia, aku suka sekali. Ini kita tunggu aja sampai udangnya berubah warna. Nanti aku kasih lihat hasil akhirnya ya. Dan ini hasil akhirnya. Aku sudah masak tadi, aku masak tambahin lah 5 menit, aku tutup pancinya. Jadi sekarang dia sudah matang sempurna. Sekarang aku mau masak masakan yang kedua, tapi aku nanti kasih lihatnya aja setelah proses yang di panci ya, biar gampang. Soalnya ribet juga sih kalau masak sambil ngevlog sendiri gitu loh. Maklum ya teman-teman, masih belajar. Sekarang kita lanjutkan ke masakan yang kedua. Di sini aku sudah menumis bumbu-bumbu halus. Ini resepnya aku dapatkan dari temanku yang asli orang Padang. Bumbunya itu bawang merah, bawang putih, daun jeruk, lengkuas, jahe, dan daun batang aku lupa namanya. Pokoknya apa ya teman-teman ini yang panjang ini? Oh, serai. Serai, maaf ya lupa. Dan 1 batang serai. Semestinya aku harus pakai asam kandis dan daun kunyit. Oh ya, ini juga aku masukin kunyit bubuk. Tapi daun kunyitnya ya aku sayang-sayangin ya, karena susah dapetin daun kunyit. Juga asam kandis juga aku buat masakan-masakan tertentu aja, karena juga susah dapetinnya gitu loh. Ini aku lagi menumis bumbunya setelah agak mengeluarkan bau yang sudah matang. Aku tambahkan bumbu ajaib. Aku bilang ini bumbu ajaib. Bumbu ajaib untuk spesial masakan Padang ya. Mungkin ibu-ibu, teman-teman semua sudah tahu. Lalu sekarang aku masukkan bumbu ajaib andalanku jika aku masak masakan Padang. Mungkin teman-teman sudah tahu ya bumbu ajaib yang aku maksud apa, yaitu bumbu gulai. Aku masukkan 1 sendok teh besar. Lalu kita aduk-aduk hingga bumbunya matang sempurna. Wanginya sudah mulai berubah ini. Sudah mulai wangi-wangi masakan Padang di rumah ini, dalam rumah. Lalu aku masukkan daun singkong yang sudah aku rebus. Aku merebusnya memakai garam serta baking soda biar warnanya tuh tetap hijau ya. Tapi ini kayaknya jadi hijau gelap, nggak tahu kenapa. Aku masukkan, lalu aku tambahkan air secukupnya dulu, karena aku kepengen tuh
gulanya itu banyak kuahnya biar enak. Aku tambahkan lagi air. Aku masak untuk kalau aku masak masakan Indonesia, aku memakai air itu kira-kira ya. Jadi nggak tahu seberapa, karena agak repot juga kalau harus mengatakan berapa air yang diperlukan, karena ya sesuai yang teman-teman kehendaki ya, karena aku kepengennya banyak kuahnya, jadi aku lebih banyak tambahin air ya. Nah, ini kemarin aku beli nangka muda di toko di supermarket Belanda. Ini aku beli di Lidl, toko favorit semua orang karena murah. Dan ini kebetulan mereka lagi ada reklame ya. Jadi jadi barang ini nggak selalu ada tiap minggunya. Jadi cuma sesekali gitu. Ini aku beli harganya cuma 99 sen. Sedangkan di toko Asia, nangka kaleng mungkin beda merek ya. Itu harganya bisa sampai di atas 2 euro, 2,50 euro, bahkan kadang ada yang merek yang paling bagus tuh bisa sampai hampir 4 euro lah ya. Aku suka nangka yang ini, dia udah dipotong kecil-kecil nih. Kalau yang merek lain itu masih harus aku potong. Lihat, bener-bener sama seperti nangka-nangka yang biasa aku beli di toko. Dan ini praktis ya, sudah matang, tinggal kita masukkan saja ke ke masakan ini bersama daun singkong. Aku matangkan dahulu, dan seperti biasa aku seasoning ya. Garam secukupnya, gula pasir secukupnya, aku pakai totole, dan aku tambahkan kaldu. Kali ini aku mau menggunakan kaldu ayam, mereknya bebas. Maaf ya. Kita aduk-aduk biar tercampur rata. Nanti jika keseluruhannya matang, sayurannya, nangka muda dan daun singkongnya, terakhir kita masukkan santan. Sekarang kita tunggu sampai sayurannya matang. Salju. Mau nggak seperti ini, seperti aku di salju? Cuacanya ya seperti ini. Tapi kalau ada salju tuh biasanya hening gitu loh, nggak ada suara-suara apapun. Itu enaknya kalau ada salju. Cuman gak enaknya setelahnya mereka nanti jadi nih kayak gini kan, nanti jadi licin gitu loh. Tadi pagi aja aku hampir kejatuh karena licin. Aku nginjek es, bukan nginjek salju. Jadi baiknya kalau ada salju nginjeknya di salju, bukan di es. Yuk ke dalam, aku dingin.